bagian kedua untuk ruang kolaborasi sesi praktik untuk praktik coaching dan untuk di bagian kedua ini saya sebagai coach dan Ibu Triati bergantian sebagai coachee saat ini. Dan untuk sesi praktik akan dimulai dari sekarang. Selamat sore Ibu Triati. Selamat sore Ibu Yola. Ya, apa kabar hari ini Bu? Kabar saya baik Ibu Yola. Oh ya, Bagaimana dengan bagaimana? Ibu? Oh ya, sama Bu. Sama, kabar saya juga baik, puji Tuhan saya sehat. Ibu Triati juga sehat ini, Bu? Sehat Bu, saya sehat. Iya. Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini, Bu? Tugas dan kerjanya di sekolah? Kalau ditanya kesibukannya Bu, Iya. kegiatan-kegiatan di sekolah ya, agak sibuk ya Bu akhir-akhir ini Wah, karena em, kami ada kegiatan sumatif dengan semester di sekolah dan juga saya masuk di panitia sehingga agak-agak sibuk. Pulang juga lewat dari jam pulang karena harus mempersiapkan soal untuk di keesokan harinya. Kemudian juga kesibukan saya ikut kegiatan guru penggerak, kemudian kegiatan PPG. Jadi kalau ditanya kesibukannya memang agak sibuk dalam tugas tanggung jawab, tapi sejauh ini puji Tuhan semua masih aman terkendali, Bu. wah, hebat sekali ya Ibu Triati, super aktif sekali ya, Bu. Ya, jadi bagaimana, Bu? Karena berhubungnya hari ini kita diberikan kesempatannya bisa bertemu lagi karena Hmm. berkaitan ya, mungkin ada sesi-sesi diskusi. Bagaimana menurut Ibu Tri, apa yang perlu kita diskusikan? Adakah hal-hal yang ingin Ibu Triati sampaikan kepada saya saat ini? Silakan, Bu. Iya Bu, jadi memang ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Bu Yola. Iya, Um, silakan, Bu. ini agak mengganggu pikiran saya Bu, beberapa hari ini, Oh, beberapa akhir ini. iya, Jadi saya merasa saya ingin bercerita, berbagi, sharing kepada Ibu Yola. Nah, iya. yang saya alami Bu, itu berkaitan dengan kurang aktifnya siswa di pembelajaran saya di kelas. Begitu ya. Bagaimana perasaan Ibu Triati waktu melihat anak-anak yang kurang aktif di kelas Ibu? Melihat keadaan ini Bu, melihat murid saya yang kurang aktif atau murid saya yang pasif dalam kegiatan pembelajaran saya merasa khawatir. Saya Iya. khawatir, saya sedih, dan juga saya merasa takut kalau yang mana murid tersebut akan tertinggal dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya, khususnya di mata pelajaran yang saya ajarkan, Bu. Ah, iya. Saya mengerti dengan kekhawatiran Ibu Tri ya, bagaimana Ibu Triati itu menghadapi situasi seperti ini ya, anak-anak kalau saya dengar tadi Ibu sampaikan anak-anak yang kurang aktif ya di kegiatan pembelajaran Ibu. Oke, Iya, Bu. kita kan berdiskusi lebih lanjut ya Bu, karena, saya sudah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan ya di awal ini. Kalau menurut Ibu Tri, apa yang menjadi faktor penyebab sampai ini anak-anak ini kurang aktif dalam pembelajaran di kelas Ibu? Ya, baik Bu Yola. Jadi kalau saya lihat, saya perhatikan ya Bu, dalam Iya. kegiatan pembelajaran saya, dalam keseharian anak-anak juga di sekolah, kalau saya perhatikan ada banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan anak-anak ini kurang aktif atau anak-anak ini pasif dalam kegiatan pembelajaran, khususnya di mata pelajaran saya ya Bu. Jadi akhir-akhir ini saya perhatikan salah satu faktor permasalahan yang mungkin um, dialami oleh anak-anak yaitu kurangnya rasa percaya diri mereka. Oh, iya iya. Jadi rasa percaya diri yang rendah dari anak-anak ini. Dan mungkin ada hal lain juga yang membuat sehingga anak-anak ini kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan setelah saya lihat Bu,
sepertinya anak-anak ini tidak tertarik dengan materi yang saya ajarkan, Bu, di kelas. Begitu ya, Bu. Terus bagaimana dengan kondisi mereka saat belajar di luar sekolah atau mungkin di rumah bagaimana, Bu? Apakah Ibu sudah mendapatkan informasi? Ya, Bu. Jadi sejauh ini saya sudah berusaha berkoordinasi dengan wali kelas dari siswa tersebut, dan menurut wali kelasnya, ketika ada keterangan atau mungkin wali kelasnya ini sudah sempat juga bercerita dengan orang tuanya, orang tua dari murid ini mengatakan bahwa anak ini memang kesibukannya bermain di luar rumah itu sangat padat, Bu. Jadi dia lebih suka bermain ketika dia tidak berada di sekolah atau dia berada di rumah, dan dia um, apa ya, Bu, tidak suka belajar. Jadi dia Oh, lebih suka untuk bermain. oh, Kalau untuk waktunya belajar itu dia tidak suka. begitu ya, Bu. Jadi ternyata memang ada faktor lain juga ya. Selain tidak ada kepercayaan diri di sekolah, ternyata ada faktor lain juga di luar ya, di keluarganya atau setelah kegiatan di sekolah itu sendiri. Jadi menurut Ibu Triati, bagaimana atau apa yang bisa Ibu Triati lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif di kelas, Bu? Jadi sejauh ini, Bu, rencana saya akan mengajak murid tersebut untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Saya juga akan memotivasi dia, saya akan mengajak dia untuk turut serta terlibat dalam kegiatan tugas kelompok bersama dengan teman-teman yang lain. Jadi tidak hanya membiarkan dia pasif atau tidak aktif begitu saja di kelas ya, Bu. Saya mungkin akan memotivasi dia untuk lebih aktif lagi, lebih memerankan dirinya dalam kegiatan pembelajaran bersama dengan teman-teman di kelas. Hmm. Lalu bagaimana rencananya Ibu untuk saling berkoordinasi dengan wali kelas atau dengan orang tua murid ya, Bu? Karena yang kita diskusikan tadi ya, Ibu katakan bahwa ternyata ada juga faktor lain ya, karena itu ada keterlibatan juga orang tua yang bagaimana anak yang tidak suka belajar ya di rumah hobi main game ya. Bagaimana Bu rencana ke depannya untuk berkomunikasi atau berkoordinasi ke depannya? Ya, jadi setelah ini, Bu, saya akan mencoba menghubungi dan berkoordinasi dengan wali kelasnya, Iya. untuk berdiskusi bagaimana keadaan anak ini di kelas saya, karena dia kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran saya, dan sebisanya saya juga akan memfasilitasi atau menjadwalkan pertemuan rutin untuk membahas tentang perkembangan anak ini. Jadi mungkin melalui wali kelas, saya akan dipertemukan dengan orang tua, kemudian saya juga akan menyampaikan apa yang menjadi kendala, bagaimana situasi belajarnya anak ini dalam kegiatan pembelajaran, sehingga orang tua juga bisa tahu dan bisa memahami, memperhatikan ya, Bu, Iya, keseharian anak ini di rumah, karena kan juga waktu anak-anak kan lebih banyak di rumah. Setelah iya, dia belajar di sekolah, waktunya itu juga banyak di rumah. Semoga orang iya. tuanya bisa lebih memperhatikan anak ini ke depan agar waktu belajarnya dan waktu bermainnya di rumah itu dapat diimbangi, Bu. Wah, baik saya sangat mengerti ya, Bu. Rencana Ibu ini memang patut diapresiasi sekali karena saya yakin pasti akan berdampak baik dan ada perubahan ke depannya ya, Bu. Jadi Ya, Ibu Bu. Triati, apakah menurut Ibu Triati rencana itu dapat membantu murid yang kurang aktif ini ke depannya? Jadi kalau dari saya, Bu, akan berbicara ya, saya akan memanggil murid ini secara empat mata, secara pribadi. Kemudian saya akan memberikan arahan yang positif. Saya akan memotivasi anak ini untuk lebih aktif lagi di kelas,
untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, karena saya yakin ketika saya memberikan motivasi, ketika saya memberikan arahan yang positif kepada anak ini, apalagi berkaitan dengan proses pembelajaran dan juga masa depannya nanti, pasti ada rasa rasa apa ya Bu dari anak tersebut, agar dia juga dapat memperhatikan tentang proses pembelajaran dan juga masa depannya nanti. Wah, iya. Terus rencananya akan dilaksanakan kapan, Bu? Jadi karena mata pelajaran saya kemarin sudah terlaksana Bu, Iya. dan sudah dilaksanakan. Kemarin itu adalah jadwal mata pelajaran saya. Jadi sudah lewat Bu. Nanti pada pertemuan selanjutnya di jadwal mata pelajaran minggu depan lagi, pasti saya akan melakukan proses ini, memanggil dia, memberikan dia bimbingan secara pribadi agar lebih cepat lebih baik. Ya, Bu. Iya. Wah, hebat sekali ya, Bu. Eee rencana-rencana Ibu ini sangat bertanggung jawab sekali ya, Bu, punya komitmen yang besar. Iya. Dan, bagaimana dengan keterlibatan pihak-pihak yang lain? Apakah perlu ada keterlibatan pihak lain atau bagaimana, Bu? Tentunya Bu, karena ini juga berkaitan dengan masa depan anak di sekolah ya Bu. Jadi Iya. tentunya saya akan melibatkan pihak-pihak sekolah juga, dalam hal ini ada wali kelas, dan juga Iya. menjadi tanggung jawabnya juga wali kelas, kemudian guru BK. Saya juga akan berkonsultasi dengan guru BK mengenai keadaan anak ini, bagaimana dia dalam kegiatan pembelajarannya, karena takutnya Bu, pasti ini juga kan berhubungan dengan sosial emosional anak tersebut, psikologi anak. Iya. Siapa tahu Iya. guru BK bisa memberikan masukan-masukan, peran yang baik juga kan dalam membantu penyelesaian masalah dari anak ini. Kemudian juga saya akan melibatkan orang tua agar supaya mereka lebih memperhatikan bagaimana kedepannya keadaan anak ini dalam proses pembelajarannya, agar dapat diimbangi Bu dengan kegiatan bermain di rumah dan juga teman-temannya Bu di kelas tentunya. Jadi mungkin kalau dia merasa kurang aktif di kelas karena pemalu, nanti akan saya motivasi juga teman-temannya agar teman-temannya dapat mengajak dia untuk turut serta aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu Bu. Wah, senang sekali saya mendengarnya, Bu. Rencananya sungguh hebat ya. Semoga semua dilancarkan ya, Bu, usaha ke depannya ya. Iya, terima kasih ya, Bu. Ya Bu. Ada begitu banyak hal-hal yang bisa saya diskusikan bersama Ibu saat ini. Nah, ketika Ibu sudah berani mendiskusikan ini bersama dengan saya, bagaimana dengan perasaan Ibu sejauh ini ya? Jadi awalnya Bu, memang tadi saya sangat kebingungan, saya sangat, Iya. apalagi saya sangat khawatir Bu, karena ini Oh, berhubungan iya. juga dengan anak saya di sekolah ya. Saya khawatir, saya merasa sedih, saya bingung. Kenapa anak ini dia kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran saya. Saya khawatir dia akan tertinggal dari teman-teman yang lain, dia tidak memahami materi yang saya ajarkan. Tapi dengan kehadiran Bu Yola di sore hari ini yang dapat memotivasi saya, yang mendengar akan persoalan yang saya alami saat ini, saya merasa senang, saya merasa bersemangat lagi, karena saya sudah punya komitmen bersama dengan diri saya di saat ini untuk membuat sebuah perubahan bagi diri saya dan juga bagi proses pembelajaran saya di kelas yang diperuntukkan untuk anak didik saya. Jadi saya sangat bersemangat Bu atas Iya, tes diskusi kita, sharing kita di sore hari ini. Terima kasih banyak Ibu Yola atas sama-sama. waktunya bagi saya. Iya, sukses ya Bu ke depannya. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat juga, bukan cuma kepada Ibu Tri, tetapi juga kepada saya. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Selamat sore ya Bu, kita ketemu lagi di lain Ya, waktu. terima kasih Ibu Yola. Terima Selamat kasih. sore. Selamat sore. Ya, demikianlah praktik kami. Ada 5 menit lagi, Ci. Bagaimana refleksi?
Jadi kayaknya pas kan Bu. Tadi Iya, 16:05, jadi heeh, 16:21. 16.25 somo tutup tuh room ini. Iya. Kalau dari kita sih refleksi ke praktiknya, Cik Triati sebagai coach, kita rasa so bagus karena torang so coba praktik kemarin ya. Padahal kote kemarin sesi latihan, Iya. baru torang su kayak sesi praktik kemarin. Sudah bagus sih kalau menurut kita, sudah ada pe alur tirta, so dapat sih, boleh. Kalau menurut Encik Triati bagaimana kalau dari kita? Kalau dari saya, Ibu Yola, berangkat dari kasus yang diangkat sudah baik, sangat baik bahkan alur ceritanya sudah terlihat jelas, ada tujuannya, ada identifikasinya, kemudian ada rencana aksinya di dalam, dan juga ada bentuk tanggung jawab. Iya, Jadi oke. sudah baik. Tinggal dari Ibu Oke, Fasil kalau bagaimana. iya. Oke, torang ada 3 menit lagi. Kita so mesti akhiri dulu ini, tunggu sebentar. Ya, Ini refleksi mau dikirim nanti atau? mau tanya Pak Ibu Fasil kote. Iya. Refleksi. Kalau sudah, silakan kembali ke main room ya. Kita mau ambil foto dulu ya, Cik Triati, tunggu nih. Kita mau ambil screenshot dulu. Sebentar, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Ya.